Okay, let's go. Yo, minasan konnichiwa, apa kabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kedua ini saya bikin, ini ada berita penting guys. Mari kita support Bang Rizky Ridho kita, ya. Dia masuk nominasi Puskas Award, gol terbaik di tahun ini. Jadi ini kesempatan kita untuk voting di websitenya FIFA. Silakan teman-teman berkunjung ke sana, dukung Bang Rizky Ridho kita. Lihat tendangan yang tadi luar biasa, luar biasa itu. Ada beberapa hal lagi nanti akan saya bicarakan. Ini waktu melawan Arema itu ya. Tendangan yang menurut saya itu kejelian dari seorang pemain sepak bola, dari cara membaca permainan, posisi lawan, juga insting. Jadi kombinasi ini membuktikan bahwa Indonesia punya talenta yang sangat bagus, dan Rizky Ridho adalah pemain yang berkualitas juga smart, ya, pintar. Dari cara dia mengambil keputusan itu lihat sekali tadi. Dan sangat membanggakan, ini orang Indonesia pertama yang masuk nominasi ini. Jadi kita pantas mendukungnya. Ini website FIFA katanya sudah mulai lelet. Biasalah Indonesia sangat terkenal dengan supporternya yang sangat sangat fanatik, sangat punya loyalitas, dan mereka tidak akan sungkan berkunjung ke website FIFA ini untuk mendukung Rizky Ridho. Ini hal yang sangat positif sekali menurut saya. Dan tentu saja ini sangat menarik ini guys. Ini juga akan meresahkan siapa lagi? Tetangga julidnya Indonesia, Malaides. karena ini dulu pemain mereka pernah juga masuk nominasi ini ya. Dan ini adalah kebanggaan mereka tersendiri yang akhirnya mulai digrogoti juga oleh Indonesia. Ini semakin asik ini untuk dibicarakan. Dan ada lagi yang sangat menarik. Ini sangat menarik. Rupanya berita tim under 17, umur 17 mereka dibantai Kroasia itu. Mereka baru tahu, baru hari ini media mereka tahu. Itu pun karena melihat berita dari channel-channel kontra naratif seperti channel-channel kita khususnya dan media-media Indonesia. Jadi kalau ada yang ngomong media Malaysia itu dibatasi, that's true. Ya, that's true. Bukan bualan, bukan bohong, bukan angan-angan, bukan cerita karangan, bukan hoax, itu betul. Buktinya apa? Mereka nggak tahu. Tim umur 17 mereka itu dibantai 11-0 bukan oleh pemain umur 17 Kroasia. Pemain umur 17 Kroasia ini yang AB-nya lagi lagi berlaga di Piala Dunia sekarang. Ini under 16, malah satu tingkat di bawah itu yang melawan mereka, yang membelasah mereka 11-0 itu. Mari kita lihat ini cuplikan media mereka ya. Ini lihat.
16-0. Croatia under 17, under 16, 11. Terkejut juga aku bila Malaysia ni kena bantai sampai 11 biji. Kalau ikutkan average, every 8 minutes, Malaysia bolos 1 gol. Brother Zack ni dah tolong tengokkan balik full time match dan buat analisis dah. Gol pertama hadir seawal minit kedua. Gol kedua dan ketiga hadir selang 2 minit. 3 kali Malaysia bolos setiap minit. Pada minit ke-43, 44 dan 45. Di hujung-hujung first half ni, Croatia berpesta gol. First half, match tamat dengan keputusan 0-6. 5 minit lepas gol ke-7, Croatia nyaris dapat gol lagi, tapi bola kena palang. 2 minit lepas tu, nyaris satu lagi gol bila forward Croatia beat 3 defender Malaysia dalam penalty box. Seminit sebelum gol ke-8 Croatia, Malaysia dapat peluang untuk menjaringkan gol daripada glancing header. Tapi goalkeeper Croatia perform, berjaya menyelamatkan bola tu. Gol ke-8 dan ke-9 Croatia berjarak 3 minit je. Gol ke-9 daripada gerakan solo player Croatia, tewaskan 3 defender Malaysia dalam box. 4 gol terakhir berlaku antara jarak 3 ke 4 minit. 3 minit sebelum tamat full time, Croatia skor gol ke-11 diorang. Croatia ni nyaris dia dapat 2 gol, tapi nasib baik keeper Malaysia berjaya menyelamatkan 2 try berturut-turut. So obviously defend Malaysia ceroi, attacking tak efektif. Ini kira rekod barulah untuk skuad Malaysia under 17 ni. Rekod terburuk. Lagi pedih bila dapat tahu skuad Croatia yang berlasah Malaysia ni bukan skuad utama. Skuad utama Croatia sekarang ni tengah bertarung dalam Piala Dunia Under 17 di Qatar. Skuad yang main lawan Malaysia ni adalah skuad Under 16 Croatia. Skuad Malaysia Under 17 ni sebenarnya dah dikumpulkan since tahun lepas. Ya, itu tadi cuplikan-cuplikan dari media yang sangat legit, bisa dipercaya di sana. Ini apalagi yang dari Astro Arena, itu 2 orang panditnya saya respect. Dia orangnya orangnya lebih logis ya, lebih brutally honest. Mereka nggak kena wahamnya mahawangsa orang Malaysia pada umumnya. Mereka lebih logik orangnya. Mereka ngomong apa adanya, jelek-jelek, bagus-bagus antara Indonesia dan Malaysia. Mereka nggak berpihak. Mereka jujur aja. Kalau jelek di Indonesia, mereka katakan jelek. Kalau jelek di Malaysia, mereka katakan jelek. Nah, yang satunya lagi, sorak media apa lagi. Ini dia bias lah. Kadang-kadang ya tipikal channelnya orang Malaides ya. Tapi untuk kali ini dia juga terkejut dan kecewa melihat kenyataan timnas umur 17 mereka itu dibelasah 11-0 oleh umur 16-15 Kroasia yang jauh di bawah mereka umurnya. Dan itu sangat mengecewakan mereka sekali, yang mana sebagai kita ketahui mereka ini adalah penerima penghargaan akar rumput atau grassroots atau pembinaan usia dini terbaik dari AFC. What a joke itu ya. Di AFC ini memang nggak jelas lah, memang lawak lah, nggak jelas. Entah di mana dasarnya AFC ini ngambil keputusan, membuat kesimpulan bahwa Malaysia adalah negara yang mempunyai akar umbi, akar rumput, grassroots, pembinaan usia dini terbaik. Padahal mereka tak satu pun di level umur mereka ini yang qualified untuk Piala Asia aja, jangankan Piala Dunia, Piala Asia aja. Ini yang U17 umur 17 mereka ini yang dibantai Kroasia ini lagi training center lama di Eropa untuk persiapan kualifikasi Piala Asia. Yes, you heard that right. Kualifikasi yang mana hanya juara grup yang lolos. Di grup mereka ini ada Vietnam. Ini jauh panggang dari api. Ibarat pungguk merindukan bulan. Kalau dengan Kroasia
umur 14, 16, 15-nya jadi belasah 11-0. Nanti di grup mereka ini ada juga Singapura. Kalau nggak salah sama Singapura aja udah kelang kabut nanti itu. Apalagi Vietnam. Jadi juara grup aja yang lolos nanti. Beberapa negara itu ada di grup dia. Salah satunya Vietnam. Vietnam inilah yang menurut saya yang bakal mengirim dan mengubur mimpi mereka. Dan itu akan menjadi bahan lawakan lagi. Kenapa? Karena mereka sombong. Ya orang sombong pasti dirujak orang. Sombong kalau berprestasi, kalau seperti Uzbekistan, Jepang, Korsel mau sombong-sombong sedikit terserah karena mereka punya prestasi. Sombong pun memang ada buktinya. Tapi dalam kenyataan orang kalau udah di level begitu nggak sombong lagi ya. Yang parah ini kayak Maledes ini. Nggak ada prestasi, sombong aja yang dibanggain. Nah ini sementara umur 17 kita udah ongkang-ongkang kaki. Orang udah belaga di Piala Dunia. Udah lolos. Ya yang senior, yang umur 17 udah positif. Lolos Piala Asia. Udah nunggu, udah duduk-duduk. Minum kopi. Sementara negara yang dapat akar umbi pembinaan usia dini terbaik ini tercirit-cirit di Eropa. Oh, what a joke, man. Ini memang AFC ini memang memalukan udah. Memalukan. Nggak ada yang kredibilitas. Pemain terbaik mereka dari siapa? Pemain Arab Saudi, Qatar, dan Arif Aiman. Ini malam ini saya baru nonton Jepang laga persahabatan dengan Ghana. Dilibas dia 2-0. Dimasukin di babak kedua udah dimasukin pemain-pemain baru yang nggak baru saya lihat mukanya. Kemarin mereka sebelum ini friendly match dengan Brazil. Mereka kalahin Brazil. 3-2. Bayangin Brazil. Yes, you had that right. Nah, negara model gini, pemain-pemainnya seperti Kubo, Mitoma, nggak masuk dalam radar AFC. Yang masuk Akib, Arif Aiman. Memanglah Malaysia dengan AFC lah berdua ini bisa jadi bahan lelucon kita lah. Jadi betul media Malaysia ini memang dibatasi. Nggak tahu mereka berita-berita jelek itu. Kalau berita jelek itu hanya khusus untuk Indonesia. 60%, 70% berita Indonesia itu di Malaysia itu negatif semua. Sementara berita untuk mereka itu yang bagus-bagus saja. Jadi di brainwash lah. Otak mereka dicuci lah oleh kerajaan mereka. Jadi begini hasilnya. Seperti katak dalam sumur. Nah baru tahu mereka, itulah yang saya katakan tadi, channel kontra narasi itu bagus buat orang Malaysia itu sendiri. Agar sadar diri, agar tahu dunia luar, agar tahu bahwa umur timnas umur 17 Anda yang dibesar-besar, yang disanjung-sanjung itu, dibelasah Kroasia umur 15, yang 17-nya lagi main loh. Ya, lagi main di Qatar. Itu yang under 15 mereka itu. Ya. Itu. Oke, terima kasih buat subscribe. Nggak kerasa subscriber kita udah nyampai 12 ribuan lebih ya. Nah, mana tahu dalam akhir tahun kita bisa 100 ribu. Terima kasih untuk yang like, share, komen. Saya akan selalu mencoba membalas komen teman-teman. Terutama yang 20 pertama, 50 ke 20 pertama, ada waktu saya akan balas. Saya appreciate komennya. Itu bukti bangsa kita itu bangsa beradab yang tahu berterima kasih. Karena komen, subscribe itu cuma tinggal token tombol aja. Tinggal nggak ada apa, nggak ada merugikan, nggak cost money. Nggak mengeluarkan uang, cuman usaha sedikit aja, keikhlasan hati, tanda apresiasi, ya. That's it. Kita tepuk tangan untuk
Bang Rido, ya. Semoga dia terpilih. Mari kita voting lah sama-sama. Dan tepuk tangan buat umur 17 terbaik Asia dari Malaysia yang dibelasah 11-0 oleh Kroasia C. Kroasia Under 15. Thank you. Bye-bye. Dari awal, 7 pemain yang sebahagian dari Latin tidak mempunyai darah Malaysia. Malaysia banyak berkahwin dengan Bangladesh dan UK adalah negara pusat.